minus 1, ini 0. Ya, maka ukuran matriksnya sama ya? Ya, kali 3. Ya. Nah, kalau yang keempat bagaimana? Tinggal sama ya, tinggal dikalikan saja kan. Dari yang ini, dikalikan 2. Jadi kalau dapat ini, sebentar. Gimana menulisnya? Yang ini ya, kalau yang nomor berapa? Nomor 4 ya. Ini kan 2D ditransferkan. Bisa Anda buat ini ya. Bagaimana? Misalkan saya mau buat 2 dikalikan D-nya dulu, bisa. Ya. Atau Anda mau buat yang si ditransferkan dulu, yang si D-nya, matriks D-nya. Ya. Kalau 2 kali D, ini berapa jadinya? 2 kali D berarti 6 gitu ya. Ini 2, 4 ya. Ini 2, 8, 4 ya. Yang ini 2, 6, 4 ya. Kalau 2D. Nah, Anda buat 2D ditransferkan ya. Ya kan? Berarti dapatnya ini 6, 2, 4. Ini 284, yang ini 264. Nah, ini ya. Bagaimana? Sudah paham belum? Paham ya? Yang gimit bagaimana? Paham, Bu. Paham ya? Nah, ini lanjut. Kita tadi sekarang yang kelima ya, perkalian matriks. Bagaimana kalau perkalian matriks? Kemarin sudah saya singgung ya, terkait dengan perkalian matriks. Ya, maksudnya perkalian matriks dengan matriks ya. Ya, kalau kalian lihat, kalau misalnya matriks A gitu ya, AIJ gitu ya, ukuran M kali L dan B-nya ini ukurannya L kali N, maka matriksnya yang didapat A dikalikan B itu ukurannya akan sama ya, M kali N ya. Di sini. Bagaimana maksudnya kalau perkalian matriks ya tadi ya kan tadi misalkan ya. Misalkan matriks A gitu ya. A gitu ya, ukurannya tadi misalnya T kali X ya. Yang B ukurannya tadi M kali N gitu ya. Nah, maka kalau ini ya perkalian A kali B ya, perkalian matriks ada jika si Q-nya sama dengan M ya. Q-nya ini sama dengan M ya, nilainya ya. Hasil perkaliannya ya. Hasil perkaliannya dikalikan B itu ukurannya P kali N. Nah, kalau misalkan yang kedua, kita balik ya, B dikalikan dengan A. Matriks B dikalikan matriks A, ada ya. Ini jika kalau si N-nya sama dengan P. Ya, maka hasil perkaliannya ya, B kali A ini ukurannya M kali Q. Kalau kalian lihat ya, berarti antara si A kali B, matriks B ini tidak sama dengan matriks B dikalikan dengan A. Ya, misalnya ini ya, kalau matriks A dikalikan B ya, misalkan ini ada matriks A, B, C, D, E, F gitu ya. Ya kan ukurannya ini 2 kali 3 seperti ini ya, dikalikan dengan dia P, Q, R, S, T, U gitu ya. Nah, dikalikan dengan 3 kali 2. Maka didapatkan nanti matriksnya AB11, AB12 ya. Ini AB21, yang ini AB22. Bagaimana bisa menentukannya? Dilihat ya dengan ketentuannya di sini.
Ya, ketentuannya dari ini ya. Ini harus sama. Nilai ini sama ini harus sama ya. Ini harus sama. Sama. Ya, maka didapatkan nanti matriksnya ini. Ukuran matriksnya. Iya. Menjadi ukuran matriksnya. Ya. Wajib sama. Ya. Kalau misalkan ini ya, tadi kan matriks ukuran 2 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 2. Ya. Ini kalian lihat nilai si ininya, yang ininya harus sama. Ini apa? Kolom kan? Kolom di matriks pertama harus sama dengan baris ya di matriks kedua. Ya. Seperti ini ya. Maka didapatkan bagaimana untuk dapatkan si perkalian ini ya. Ya, ini kan ada perkalian ini ya. Perkalian antara matriks dengan matriks. Nah, didapatkan bahwa hasilnya bagaimana untuk perkalian antar dua matriks ini. Untuk mengalihkan ini bagaimana? Ini ya, caranya seperti ini. A dikalikan P gitu ya, ditambah B Q ya kan, tambah C R ya kan. Nah ini A S gitu kan, baris ke kolomnya, kelungkup gitu ya. Ditambah bagaimana nih? B kali T gitu ya, tambah C kalikan dengan U-nya. Ini D dikalikan P ditambah E kalikan Q tambah F kalikan R gitu ya. Ini D S tambah E kali dengan T tambah F kali dengan U. Jadi ukurannya 2 kali 2 gitu ya. Awalnya kan matriksnya 2 kali 3 ya. Dikalikan dengan 3 kali 2. Maka ukuran matriksnya sesuai ya. 2 kali 2 ya ini. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Nih ya, misalnya. Nah, kalau ini cara teorinya seperti ini ya. Nah, kalau contohnya bagaimana ini ya? Misalkan ini, coba. Yang A ukuran berapa ini? 2 kali 4. Ya. Yang B berapa? 4 kali 3. Bisa nggak dikalikan? A dikalikan B. Bisa ya, karena dilihat ini kan ukuran ini ya. Nah, ini sama. Ya, ini sama. Maka bisa dikalikan. Maka ukuran matriksnya nanti, matriks antara perkalian A dengan B, itu ukurannya didapat 2 kali 3. Seperti ini ya. Nah, bagaimana? Ya, ini tadi yang saya buat. Kita buat satu-satu ya. C11 berarti matriks baru ya ini ya, maksudnya C-nya ya, perkaliannya. Di C11 artinya ini matriks di baris pertama di kolom pertama ya. Ini baris pertama nih, minus 2 dikalikan dengan 1 ya. Ya kan? Caranya ini ya, ini kita perkaliannya antar ini ya dengan matriks sendiri-sendiri. Ya, ini ya ada rumusnya ya. Kalau kalian perhatikan ya, ini jadi kalau C11 kan minus 2 dikali 1, ditambah 1 dikalikan dengan 2, ditambah lagi minus 1 dikalikan dengan 3 ya, coba dilihat. Ditambah lagi 2 dikalikan minus 3 ya. Ini C11, C12 bagaimana? Sama. Minus 2 dikalikan 2. Ini berarti kolom ke-2. Ya. Jadi Anda bisa lihat ya di sini. Nah, kalau C21 bagaimana? Baris kedua di kolom 1 bagaimana? Kalau C21 coba. Ini kan berarti yang dilihat ini ya, Mbak. Jangan kebalik, Mbak emasnya. Yang di kolom pertama ini ya. Ini ya. Ini kan baris dulu. Baris gitu ya.
Yang ini kolomnya, jangan terbalik. Oh, berarti kalau mencari matriks C21 dilihat ya, dia di mana? Di baris kedua kolom pertama ya. Ini kan baris nih. Nih. Bentar. Ini baris 1 gitu ya, kalau kalian bingung. Ini baris 1. Yang ini baris 2 ya. Yang ini kolom 1. Ya kan? Ini kolom 2. Ini kolom 3 ya. Nah, berarti C21 dilihat baris kedua yang mana? Ini kan 3, 0, 4, min 3. Dikalikan nanti dengan si kolom pertama. Kolom pertama mana? Ini 1, 2, 3, minus 3. Berarti kalian kalikan dulu kan. Baris pertama, ya kan? Baris kedua ya. Yang pertama angka berapa? 3. Dikalikan dengan 1, ya kan? Ditambah dengan 0, dikalikan 2, ditambah 4, dikalikan 3, ditambah minus 3, dikalikan minus 3. Minus ketemu minus positif kan? 9 tambah 4 kali 3, 12. Berapa? 21. 21 ditambah 3. 24. Nah, lihat. Kalau C22 bagaimana? Berarti baris kedua, kolom kedua. Yang ini kan, yang dikalikan ya. Nah, ini ya. Berarti ini 3 dikali dengan 2 ditambah 0 dikalikan dengan 3 ditambah 4 dikalikan minus 1 ditambah minus 3 dikalikan dengan 4 ya. Ini minus 12 ya. Minus 12 di minus 4 minus 16. Ini ditambah 6 ya. Jadi minus 10. Ya kan? Minus 12 minus 4 minus 16 kan ini. Ya, ditambah sama 6. Jadi minus 10. Maka kalian dapatkan di sini ya. Tadi C1 C21 berapa? Jadi kita tinggal masukkan di sini 24. Sini minus 10, ini 8. Ya. Sudah paham belum terkait dengan perkalian matriks dengan matriks ya? Paham ya? Yang limit bagaimana? Bagaimana? Bisa ya kalau contoh gitu ya, kalau kalian ini. Contoh ya, ini ada sebuah ini ya matriks ya. 2, 1, 1 minus 1, 3, 2 ya seperti ini. Kan 3 kali 2. Nah, dikalikan dengan sebuah matriks ya. Ini saya 1, 2, 1, 0, 1, minus 1 gitu ya. Ini kurang matriksnya 3 kali 2. Nah, apakah ini bisa dikalikan? Bisa dikalikan? Bisa atau tidak? Bentuk matriksnya seperti ini. Tidak ya? Kenapa? Kalau tidak? Iya, tidak. Ini kebalik. Kira-kira bisa bantu Jimmy coba. Bisa nggak nih? Ini pertanyaan saya nih, kalau misalnya dapat bentuk matriksnya seperti ini, apakah bisa? Tidak, Bu. Kenapa? Yang jawab tadi siapa? Yang jawab tadi siapa? Wahyu. Mas Wahyu. Ya gimana Mas Wahyu? Mas Wahyu tadi bilang tidak bisa. Itu gimana? Alasannya kenapa? Karena kolom sama barisnya beda, Bu. Kolom sama baris. Yang mana yang beda? Maaf, Bu. Soal yang mana, Bu ya? Agak ngelek. Astagfirullahaladzim. Kamu tidur jadinya.
nih, contoh yang ini yang saya tanya ini. Nih, yang ini. Bisa atau tidak yang ini? Saya tanya balik ya. Yang ini gimana? Mas Wahyu, gimana Mas Wahyu? Iya, Bu. Gimana nih? Kenapa nggak bisa gitu? Ini apakah bisa dia dikalikan gitu? Bisa nggak kira-kira ini? Mas Wahyu, halo. Bisa. Kenapa bisa? Berarti ini nggak mengatakan ya? Coba lihat. Nah, ketentuan perkalian matriks nih, nggak usah tulis di sini. Gimana Mas Wahyu ini? Bagaimana? Bisa Iya, Bu. Kenapa bisa? Kenapa lanjut aja gitu, Bu? Apanya beda? Ini kan matriks ya. Coba matriks kamu mulai dari kali 5. Ya kan? Coba yang lain diperhatikan dulu. Ya. Nah, kalau matriks kedua, ini kan kedua. Bisa kali-kali tadi jawab tidak bisa ya kali-kali karena alasannya. Bagaimana nih? Kalau jawab, Bu. Ini ya. Ini kursi awalnya agak sama dengan barisnya kan? Ya kan? Barisnya. Ini kan misalnya matriks kan berarti dia matriks A, matriks satu ya matriks satu nilai atau ukurannya ya ukuran kolomnya 3 sama dengan kakak baris di matriks 2 ya. Kenapa nggak bisa dijawab? Mana Wahyu udah paham Wahyu? Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain gimana kelas paham? Nah, coba kerjakan ini. Tadi Mbak Safa, Mbak Karoli coba pembacanya. Kerjakan nomor 1, 2. Karoli coba. Ya, tadi kan paham ya, sekarang kita latihan. Ara, coba. Mana? Udah silakan. 2 orang ya. Nomor 1, 2. Ya, Baba. Coba yang lain kerjakan ya. Yang A ini ukurannya berapa ini? 2 kali 3. Yang B
3 kali 2. C 3 kali 3. B berapa nih? 1 kali 3. Nah, gimana? Kalau yang nomor 1 bisa nggak dikalikan? Yang mana ya? Bisa ya, yangnya. Jadi kalau dia bisa dikalikan, ukurannya berapa ini? Bisa ya, bisa dikalikan. Maka ukurannya 2 kali 2. Kalau yang nomor 2, C dengan D. Kenapa? Ya, tidak bisa ya. Tidak bisa dikalikan ya. Nah, kalau yang nomor 3, coba. B dengan A. Bisa ya. Ini bisa dikalikan. Ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Berapa? B kalikan A berapa? Kok 3 kali 3? Yang nomor 3 coba. Berapa? Jadi yang nomor 3 berapa? Gini kan. 3 kali 3, Bu. D dengan C. D dengan C bisa nggak? Bisa. Ukurannya berapa? Bisa ya ini ya. Bisa. Ukurannya 1 kali 3. Kalau D dengan B? Ya. Bisa nggak? Bisa ya. Berapa ukurannya? 1 kali 2. D dengan A. D dikalikan A. D dengan A tidak bisa ya. Bisa dikalikan.
Bagaimana nomor 1 udah benar belum dikerjakan temennya? Coba yang lain benar nggak dikerjakan? Kedua tidak bisa terdefinisi ya, karena kalau pertama itu ya tidak sama dengan harus kedua ya. Gimana ini gini? Sudah paham belum? Halo, yang di kelas ada pertanyaan? Bisa ya mengkalikan ya. Yang di Gimit, halo, respon saya dulu ya. Bisa mengikuti bagaimana terkait dengan perkalian antar ini ya, perkalian matriks dengan ini ya. Papan tulisnya terlihat? Bisa, Bu. Ya, papan tulisnya. Ada pertanyaan atau tidak? Yang di Gimit. Sudah ya? Kita lanjut. Nah, ini ya kalau matriks bujur sangkar, ini berarti banyak baris A sama dengan banyaknya kolom ya. Ya. Kira-kira ini ukurnya berapa kalau ini? Ukuran matriksnya 3 kali 3 ya. 2 kali 2. Ini gimana? Ini kali 1 ya. Kita lanjut ya, ada istilah ini ya matriks identitas ya. Matriks identitas itu matriks bujur sangkar dengan entry-nya ini ya. Dia memiliki diagonal utamanya 1 ya. Dia diagonal utamanya ya. Bilangannya 1. Dan bilangan lainnya 0. Seperti ini ya. Nah, ini. Yang ini ya dia dimaksud dengan diagonal utamanya. Nah, ya. Ini contoh dari matriks identitas. Ya. Kalau misalkan ada sebuah matriks gitu ya. Contohnya ini. Kalian bisa buat ya 1 0 0 1 0 1 ya. 1 0 0. Apakah ini contoh ya? Matriks identitas yang saya buat. Iya. Di Gimit bagaimana? Apakah yang di sini termasuk dari matriks identitas? Tidak, Bu. Bagaimana?
Yang di Gimit, halo? Tidak, Bu. Karena diagonalnya Mbak, satu. oh, Timothy ya, Warwu ya. Coba, kenapa dia bukan matrik identitas yang saya contohkan? Ini bagaimana? Karena diagonalnya itu, Bu, enggak satu. Kenapa? Nggak Karena terdengar suara diagonalnya kamu. itu enggak satu semua, Bu. Iya, karena diagonal utamanya harus satu dan bilangan lain. Ya. Maka dia disebut dengan matriks identitas ya. Bukan ya ini ya. Ya. Udah paham ya? Nah, ini lanjut kita terkait dengan inverse matrix. Ya. Inverse itu dinotasikan ini ya. Pangkat -1 ya. Nah, ini inverse. Ya kan? Kalau yang ini dipangkatkan dengan T, ini berarti transpose. Ya kan? Bedakan ya yang ini. Contohnya bagaimana nih? Kalau matriks 1, 2, 3, 5 ya. Ini ada matriks A, B, C, dan D ya. Suatu matriks yang memiliki inverse itu dia memiliki matriks invertible atau non singular. Sedangkan yang tidak memiliki inverse maka matriksnya singular. Apa nih maksudnya? Singular, invertible. Bagaimana? Yang dimaksud dengan inverse matrix itu seperti apa? Bagaimana? Coba yang Timothy, coba ditunjuk temannya di Gimit, siapa yang bisa bantu jawab? Mungkin Juliana, Bu. Siapa kira-kira temannya bisa bantu jawab terkait dengan matrix? Juliana mungkin, Bu. Siapa? Juliana. Ya, silakan Juliana Sidabalok. Ya, silakan. Ini gimana, Mbak Juliana? Laki-laki atau perempuan? Coba bagaimana? Menurut saya, Bu, Ya, matriks inverse itu, Bu, matriks kebalikan, Bu. matriks kebalikannya. Kebalikannya yang gimana? Ini ya, ini kan ada persamaan ya. Kalau sebuah matriks gitu kan, kita balikan maka hasilnya akan membentuk sebuah matriks identitas. Ya. Itu ya. Nah, untuk menentukan sebuah matriks di sini ya, inverse matriks, kalian masih ingat nggak? Kalau menentukan sebuah determinan dulu ya. Kalau kita mencari inverse matrix, berarti kita harus tahu dulu ya nilai dari determinannya ya. Ya, maka kita akan mendapatkan sebuah inverse ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan determinan matriks itu apa ya? Coba di kelas tadi yang maju siapa? Ya, tunjuk temannya. Yang dimaksud dengan determinan matriks itu apa? Ya, adik kan kalau inverse kan nilai kebalikannya ya. Ya, hasilnya kalau dibalikan akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Matriks identitas itu kan nilai bilangan utamanya ya, diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Nah, sekarang ada hubungannya determinan matriks terhadap inverse matriks. Ya, coba saya tanya, determinan matriks itu apa? Tadi Mbak nunjuk siapa Mbak? Sini gimana?
Antara perkalian elemen diagonal utama dan perkalian elemen diagonal sumber. Selisih gimana tuh? Determinan matriks saya dapat cari dengan Kalau dari sini ya, seberapa penting sih kita harus mencari si determinannya? Coba Mbak tunjuk temennya satu. Eka, yang mana Eka? Gimana Mbak? Ya. Apa hubungannya sama inverse-nya tadi ya? Apa kaitannya dengan determinannya? Gimana? Kebalikannya dari inverse. Nah, itu ya salah satunya ya. Nah, kalau dilihat ya, kalau determinan itu identik dengan notasinya det A ini ya. Ya, Mas. Ya, artinya ini determinan ya. Ya. Nah, untuk menentukan apakah nanti si determinan ini punya inverse atau tidak, ya, itu kita lihat nilai determinannya tidak boleh sama dengan 0, ya. Kalau nilai determinannya sama dengan 0, maka dia tidak punya inverse, ya. Makanya saya tanya determinan itu apa? Kira-kira kayak seperti apa gitu ya. Ya, determinan ya. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau sifat dari determinan, ini dia akan ya bisa menggunakan metode namanya Saurus. Metode Sarus maksud saya. Ya. Coba, metode Sarus ini maksudnya bagaimana? Pernah nggak kalian ada matriks gitu ya? A, B gitu ya. C, D seperti ini bentuknya ya. Ini kan matriks ukuran 2x2 ya. 2x2 seperti ini. Nah, untuk mendapatkan sebuah determinan, ini maka dia ingat dulu, dikalikan silang kan yang ini. A kali D seperti ini ya. Senggol ya, saya. Sebentar. Ini kan mencari dari nilai adjoinnya ya. Yang digimit bagaimana? Sudah paham atau belum? Ini nanti kita bisa buat menentukan jenis dari inverse-nya. Jadi kalian sudah tahu cara menentukan nilai inverse-nya berapa gitu ya. Jadi sebentar ya, ini masalahnya. Kalau diperhatikan ya, kalian pernah dengar nggak istilah adjoin itu? Udah kalian pelajari sih sebenarnya ini pas ketika SMA ya.
Ini pen tabletnya kadang nulis, kadang dia. Nah. Ini kan misalnya A, B, C, ya ini D gitu ya. Nah, kita mulai ya. Ini matriks 2 kali 2. Kalau pakai metode Sarus ini ya, berarti A, D gitu ya. Dikurang B, C ya. Ini untuk menentukan nilai determinannya gitu ya. Kalau dia matriksnya 2 kali 2 ya. Kayak mana nih contohnya? Contohnya bagaimana? Ini misalkan ya. Contoh ini misalnya 3, 2 ya, ini 1, ini 1. Maka nilai determinannya berapa? 3 dikali 1 dikurang 1 mana? Kali 2 gitu ya. Sebentar. B-nya mana? 1 kali 2. Itu ya. Yang ini ya. Nah, ini ya. Ini kan perkalian A kali D gitu ya. Dari kanan dulu ya. Ini C kali B ya. Maka C-nya berapa tadi? 1 dikali C-nya tadi 2 dikali 1. Jadi kan 3 dikurang 2 gitu kan. Maka hasilnya 1. Ya. Jadi determinannya ini 1. Nah, kalau dia bagaimana? Kalau matriksnya dia bentuknya 3 kali 3. Ya, menentukan sebuah matriks itu ya 3 kali 3 dengan determinannya. Mencari nilai determinannya bagaimana? Ini kan tadi matriks 2 kali 2, ya kan? Kali 3 bagaimana? Ini ya. Ini bagaimana kalau matriksnya 3 kali 3 sekarang? Apa kaitannya? Kalau 3 kali 3 bagaimana? Ini ya kan udah di ini ya. Mencari nilai sebuah matriks 3 kali 3 gitu ya. Nah, ini. Kalau 3 kali 3, coba. Kayaknya ada matriks nih.
kaitannya dengan inverse ya. Berarti di sini ya, dikali silang seperti ini ya, sebelah kanan. AE seperti ini ya. Terus BFG ya. Nah, ini CDH. Ini positif. Ya, kalau ini, kalau yang negatif nanti kalian buat ya, kalau yang negatif jadi C, mulai dari ya, CE, G gitu ya. Apa tadi? A, F, H gitu ya. Terus B, D, I. Seperti itu ya kira-kira. Nah, untuk mendapatkan nilai determinannya berarti dia kalau ke kanan dia positif. A, E, I ditambah B, F, G ya. Ditambah C, D, H ya. Kan minus nih sebelah kirinya. Ya kan? C, E, G tambah A, F, H tambah ini B, D, I ya. Ini ya untuk mencari determinan dari si matriks 3x3. Nah, misalkan contoh ya, contoh. Tolong dengarkan dulu. Ya. Ini dasarnya ya dari determinannya ya. Nah, contoh ya, kalau misalkan saya buat di sini. Ya, bisa tidak kalian mengerjakan yang matriks 3x3 ya. Ini ada matriks bentuknya 3, 2, minus 1. Misalkan 1, 1, 0 dengan minus 2, minus 2, 0. Coba kerjakan ini. Jadi berapa determinan ya matriks ini ya 3x3. Satu orang bisa kerjakan yang ini. Tadi kan udah saya contohkan ya yang ini. Coba dikerjakan satu orang. Ya, silakan. Ya. Determinan. Ya, determinan dari matriks 3x3.
Ya kan? Mana? 3. Ini kan? Nah, ini kan kayak berarti sebentar. 3 kali 3 kan? Ini 1. Ini kan? Kalau dibentuk ya, ini. Tiga, yang mana? Oh iya, bener ya, 0 ya. Iya. Ini 0 ya, gini ya. Ini kan, ini gini. Ini kan, ini gini. Ini berarti positif kan? Saya ganti ini jadi warna ini. Ini gini ya. Ini kan? Berarti ini ini positif. Kalau sebelah kanan kan positif ya. Ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Dikali aja. 3 dikali 1 ya kan. Coba. Kali 0 ya kan. Terus ditambah tadi berapa? 2 dikali 0. 0 dikali minus 2. Ditambah gitu ya. Minus 1 dikali 1 kali minus 2. Kan gini nih. Ya kan? Minus kan? Ini minus, yang ini kan yang kuning. Min 1 gitu ya. Min 1 dikali 1 dikali minus 2 gitu kan. Ditambah 3 dikali 0 dikali minus 1 ya kan.
ditambah 2 dikali 1 dikali 0. Nah, kira-kira ini berapa? 0, 0, ini kok minus 2 sih? 2 kan? 2 dikurang. Ini kan minus positif 2. Positif 2 jadi minus 2 kan? Ini hasilnya 0. Ini ya. Kira-kira gitu ya caranya ya. Nah, apa kaitannya dengan tadi ya determinan terhadap inverse matrix tadi ya? Coba mana ya? Sebentar dikit lagi kita. Nah, ini ya, nih. Kalau yang inverse matrix itu kan tadi kan nilai apa? Perbaikannya kita kan tadi udah belajar ya, yang inverse matrix ya. Metode adjoin kan? Ya, kalau inverse matrix ini berarti ini kan 1 per determinan gitu kan dari sebuah matriks dikalikan dengan adjoinnya si matriks itu sendiri kan? Ya kan? Nah, contohnya bagaimana ya? Misalnya yang tadi ya kan dapat ini ya matriks A gitu ya. Jumlahnya 2, 7 sama 1, 2. Ya. Nah, dari bentuk si A ini ya. Jadi kalau mencari nilai matriksnya mana? Inverse matriksnya. Tolong didengarkan ya, ini terakhir kali kita ini. Ya, berarti dapatnya gimana? A inverse kan ini ya, kan 1 per determinannya tadi bagaimana? 2 kali, kan 2 kali 2 kan? 2 kali 2 dikurang 7 kali 1. Ya kan? Kalau adjoin tadi, masih ingat nggak? Dia kan kebalikan tadi kan ya, BC tadi kan. Berarti yang tadi yang 2 tetap kan? 2, ini 2 ya. Yang tidak dibalik jadi minus 7, ini minus 1. Ini berarti dapatnya berapa? 1 per 4 dikurang 7, seperti ini ya. Ya, dikalikan ini 2 minus 7, ini min 1, ini 2. Jadi dapatnya berapa ini? Minus berapa? 1 per min 3. Ya, dikalikan dengan 2 min 7 min 1 dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa ini? Dikali aja. Minus 2/3. Berarti kan min 3 dikali 2 berapa? Min 2/3. 2/3. Nah, yang ini 7 per 3. Yang ini 1/3. 1/3. Yang ini Min 2/3. min 2/3. Seperti ini ya, dari inverse sebuah matriks. Ingat ya, ini adjoin tadi yang dipindahkan tadi ya. Ya. Ada pertanyaan terkait ini? Nah, kalau saya tanya ya, kita nih contoh lain ya. Contoh ya. Satu lagi ya. Ada matriks gitu ya, bentuknya gini. Min 5, min 7, 4 sama 6. Nah, kira-kira determinan dan inverse-nya berapa? Inverse-nya berapa? Mencari determinannya bagaimana? Tadi bagaimana? Ayo. Kan ini ya, ini kan
Ya, kan dari determinan A gitu kan. Ya kan? Sama dengan ini kan isinya min 5, 4, min 7 sama 6 nih. Maka kita bagaimana mencarinya? Ya, min 5 dikali 6 dikurang ya kan 4 dikalikan min 7. Min 7 ini ya. Berarti ini min 30 tambah plus kan 28. Maka dapatnya min 2 ya kan. Nah, inverse-nya bagaimana? Inverse-nya ini gimana dapat inverse-nya? Kan jadi kan A inverse, tolong dengarkan dulu ya. 1 per determinan A gitu kan. Dikali dengan adjoin-nya tadi. Berapa? Adjoin-nya kan tadi kan 6. Min 4, ya kan? Ini kan ditukar aja. Min dengan min 7 gitu kan. Dengan min 5. Jadi dapatnya 1 per min 2 ya kan. Kalikan dengan 6, ini min 4, 7 sama min 5. Jadi hasilnya berapa ini? Ini berapa? Min 3, ini 2. Ini min 7 per 2. Ini 5 per 2. Ini ya. Ada pertanyaan? Digigit bagaimana? Absen bisa di ini ya. Bisa di kolom chat ya. Nama dan Baik, Bu. ada pertanyaan terkait ini? Ya. Kenapa? Inverse-nya kalau dia sebentar. Kenapa, Mbak? Dibuat satu-satu, Mbak. Yang kalau yang si matriks beda lagi, bukan kayak gini. Iya, beda lagi dia. Kalau kita menentukan inverse-nya matriksnya 3 kali 3, beda lagi. Harus satu-satu dia. Sudah ya, kalau tidak ada saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bener saya lo, bener, Cok. Aku aja situ nggak sempat absen, no. Adi.